LCR Honda merilis livery baru untuk Johann Zarco dan Takaki Nakagami dalam mengarungi MotoGP 2024. Peluncuran tim LCR Honda dibagi jadi dua bagian, di mana Johann Zarco kebagian untuk diperkenalkan lebih dulu. Zarco mendapatkan livery baru khas Castrol sebagai sponsor utama tim satelit Honda yang didominasi nuansa warna hijau segar yang dipadukan dengan warna merah dan putih, membuat LCR Honda Castrol terlihat lebih fresh. Tampilan motor ini sekaligus juga sedikit mengundang momen nostalgia di era sebelum MotoGP. Warna hijau daun tersebut juga meramaikan berbagai warna-warni livery motor di lintasan yang membuat terlihat menarik, yakni corak atau motif pewarnaan. LCR Honda Castrol juga memiliki khas tersendiri. Alih-alih warna-warni polos, ada corak garis-garis kecil seperti sayap atau pola warna yang seolah terpengaruh angin yang kencang ke arah belakang motor. Di sisi lain, LCR Honda juga melakukan peluncuran untuk Takaki Nakagami. Tampak tidak ada perubahan mencolok dari motor yang akan ditunggangi pembalap asal Jepang itu, di mana tetap mempertahankan aksen merah. Hati dan putih masih dipertahankan dengan warna putih yang mendominasi membuat kesan lebih cerah dan baru. Sebagai informasi, livery motor Nakagami ini memang berbeda dengan milik rekan setimnya yang baru, Johann Zarco. Perbedaan tersebut tidak lepas dari keterikatan sponsor utama masing-masing tim. Tim LCR yang dibela Zarco disponsori Castrol, sedangkan Nakagami masih dengan Idemitsu. MotoGP 2024 ini pun akan jadi musim ke-7 bagi Nakagami yang sudah debut di kelas para raja sejak 2018. Marc Marquez yang baru bergabung dengan tim Ducati mengambil kesempatan untuk berkonsultasi dengan juara dunia MotoGP 2023, Francesco Bagnaia. Pertemuan mereka terjadi setelah Marquez menjalani sesi tes di sirkuit Sepang, Malaysia, seperti yang terlihat dalam unggahan resmi MotoGP. Pada kesempatan tersebut, Marquez terlihat santai, ngobrol dengan Pecco, dan obrolan mereka ternyata membahas tantangan yang dihadapi Marquez dengan motor Ducati yang ia juluki si Baby Alien. Bagnaia yang telah memiliki pengalaman yang cukup luas dengan motor Ducati dan bahkan telah menjadi juara dunia bersama Desmosedici, memberikan arahan kepada Marquez. Meskipun Marquez memiliki pengalaman yang lebih senior di kelas MotoGP, ia tetap terbuka untuk belajar dari pembalap muda seperti Bagnaia. Marquez secara terang-terangan menyatakan keinginannya untuk memperdalam pemahaman tentang Desmosedici dengan belajar dari pembalap Ducati lainnya. MotoGP telah mengalami perubahan besar dalam 5 musim terakhir, termasuk urusan gaji pembalapnya. Saat ini, gaji pembalap MotoGP tidak sebanyak 5 atau 10 tahun lalu. Terlebih pada era Valentino Rossi, Marc Marquez, Jorge Lorenzo, dan Pedrosa, dan Casey Stoner. Lahir pembalap MotoGP yang menerima gaji fantastis adalah Marc Marquez yang baru saja memutuskan meninggalkan gaji demi mendapatkan motor kompetitif di Gresini Racing. Pabrikan tidak lagi membayar uang fantastis menggaji pembalapnya, bahkan jika itu seorang juara dunia MotoGP sekalipun. Ducati contohnya, yang kini berprestasi bersama Pecco Bagnaia, namun tidak sampai mengeluarkan uang banyak seperti saat menggaji Lorenzo dan Andrea Dovizioso beberapa musim silam. Begitu pula dengan sejumlah pabrikan lain yang kebanyakan mengaku lebih memilih investasi ke pengembangan motor. Awal mulanya adalah momentum COVID-19 yang menyebabkan krisis keuangan, sehingga menjadi alasan pabrikan untuk tidak memberikan gaji banyak seperti jutaan dolar. Namun kini setelah COVID-19 berakhir dan ekonomi membaik, memberikan seperti Ducati yang mencetak rekor penjualan pun juga enggan mengulangi pemberian gaji fantastis ridernya. Menurut Jorge Lorenzo, hal itu adalah akal-akalan pabrikan saja untuk mengambil keuntungan lebih. Yang memaklumi saat COVID-19 ada penurunan pendapatan sehingga perlu ada kebijakan untuk menyelamatkan pabrikan dari kompetisi. Namun untuk sekarang, menurut Eki Squera, hal itu tidak adil lagi karena beban kerja pembalap sekarang pertama besar dari eranya dulu. Fabio Quartararo meminta Yamaha untuk bekerja lebih keras jelang gelaran MotoGP 2024. El Diablo menilai motor YZR-M1 milik Yamaha masih punya banyak kekurangan, terutama ketika keluar dari tikungan. Hal itu membuat Quartararo kesulitan untuk melaju maksimal pada tes pramusim MotoGP 2024 di Malaysia. Rider asal Prancis itu bahkan terpaut catatan waktu cukup jauh dari para pesaingnya.
Walaupun dia mengakui kecepatan yang dimiliki M1 2024, namun tetap saja dia masih kesulitan untuk mencatat waktu tercepatnya dalam satu lap. Hal itulah yang menurutnya masih menjadi masalah utama tim pabrikan asal Jepang tersebut. Valentino Rossi, seorang ikon dalam dunia balap motor, telah menorehkan sejarah sebagai salah satu pembalap terhebat sepanjang masa. Lahir pada 16 Februari 1979 di Urbino, Italia, Rossi telah membuktikan kehebatannya dengan meraih 9 gelar kejuaraan dunia Grand Prix, 7 diantaranya diraih di kelas utama MotoGP. Dikutip dari IMTP, perjalanan gemilang Rossi di dunia balap motor dimulai pada 1996 ketika ia memasuki arena Grand Prix untuk Aprilia di kelas 125cc. Dipimpin oleh ayahnya yang juga seorang pembalap kenamaan, Graziano Rossi. Valentino langsung menunjukkan bakatnya dengan memenangkan kejuaraan dunia 125cc pada 1997. Berkembang bersama Aprilia, Rossi naik ke kelas 250cc dan memenangkan kejuaraan dunia 250cc pada 1999. Laga berikutnya adalah melangkah ke kelas utama MotoGP pada 2000, di mana ia mengukir sejarah dengan meraih gelar kejuaraan dunia 500cc bersama Honda pada 2001. Prestasinya tidak berhenti di situ. Rossi mengejutkan dunia balap motor dengan mengamankan gelar MotoGP bersama Honda pada 2002 dan 2003. Setelah beralih ke Yamaha, ia mempertahankan dominasinya dengan meraih gelar MotoGP pada 2004 dan 2005. Pergantian tim tidak menyurutkan kesuksesannya karena Rossi kembali meraih gelar pada 2008 dan berhasil mempertahankannya pada 2009. Pada 2011, Rossi membuat langkah berani dengan bergabung dengan tim Ducati. Meskipun tantangan besar, keberanian ini tidak sebanding dengan hasil yang diharapkan. Rossi mengalami 2 musim tanpa kemenangan saat berada di Ducati, memahami bahwa kerja keras dan adaptasi adalah kunci dalam dunia balap motor. Pertaruhan Rossi terbayar pada 2013 ketika ia kembali ke tim Yamaha. Meskipun tidak mendapatkan gelar juara lagi, Rossi tetap menjadi pesaing tangguh di lintasan. Pada 2014 yang menjadi runner-up dalam perburuan gelar dan kembali bersaing pada tahun 2015. Meskipun dikalahkan oleh Lorenzo di balapan terakhir pada 2016. Rossi mengumpulkan posisi terdepan, podium dan kemenangan, tetapi keberhasilannya terhenti karena masalah grip dan cedera kaki. Meskipun pulih dalam waktu 3 minggu, ia tampil impresif dan meraih podium lagi pada 2018. Rossi tetap dengan Yamaha dan menduduki posisi 3 teratas di klasemen, tetapi tanpa meraih gelar di tahun-tahun berikutnya. Rossi mengalami kurangnya kemenangan dengan 2 podium pada 2019 dan hasil terbaiknya pada 2020 di posisi ketiga di IP Andalusia. Pada 2021, ia pindah ke tim Petronas SRT bersama Franco Morbidelli sebagai pembalap dengan karir cukup panjang. Rossi pernah menghadapi pembalap-pembalap hebat di generasi berbeda.